Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pembayaran di pinjaman online atau telat bayar, mari tetap tenang dan semangat. Saya menyadari bahwa proses penagihan dalam situasi seperti ini itu bisa sangat berat. Saya yakin teman-teman pasti tahu hal ini. Mari kita terus semangat dan terus berdoa kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita segera dapat terbebas dari hutang pinjol. Dalam situasi seperti ini, salah satu ketakutan terbesar adalah kunjungan DC atau DC lapangan ke rumah kita. Namun bagi yang telah memiliki pengalaman atau memiliki mental yang kuat, hal ini mungkin bukan masalah yang besar. Tetapi bagi mereka yang baru pertama kali meminjam dan mengalami keterlambatan pembayaran, situasi ini bisa sangat menakutkan. Ada pertanyaan yang muncul nih akhirnya, apakah kunjungan DC lapangan akan tetap terjadi jika kita membayar dengan cara mencicil minimum angsuran dari tagihan tersebut? Nah, ini jadi pokok bahasan kita. Jawabannya adalah bisa iya atau tidak. Jika kalian membayar angsuran sesuai dengan nominal yang ditentukan, kemungkinan besar kunjungan DC lapangan tidak akan terjadi karena pembayaran tidak akan dianggap telat. Tetapi jika kalian mencoba untuk mengkonversi atau melakukan restrukturisasi pinjaman jika diperlukan, tapi kalau nggak diperlukan yang mendingan nggak usah. Nah, jika kalian mengikuti prosedur yang telah ditentukan, biasanya sih aman ya. Tetapi jika kalian membayar asal-asalan tanpa mengikuti aturan atau tidak sesuai dengan tagihannya di aplikasinya, ada dua kemungkinan, DC lapangannya bisa datang atau tidak. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena perusahaan pinjol itu akan memantau rekam jejak kita atau apakah kita memiliki inisiatif untuk membayar atau tidak, atau yang disebut dengan niat baik lah gitu kan. Jika hutang kita kecil dan kita masih membayar angsuran secara teratur, mereka mungkin tidak menganggap kita sebagai prioritasnya. Nah, namun jika hutang kita besar dan kita membayar angsuran dengan jumlah yang kecil, mereka mungkin memprioritaskan kita sebagai yang pertama. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. DC lapangan biasanya mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi jika kalian kebetulan menjadi prioritas pertama, tidak perlu panik. Banyak orang lain juga mengalami hal serupa dan biasanya tidak ada masalah. Dari pengalaman ini, kalian seharusnya tidak takut lagi sama DC lapangan yang datang. Semakin kalian terlihat cuek dan berani, semakin sulit bagi mereka untuk menjalankan strategi membuat kalian ketakutan atau panik. Sebaiknya jangan merendahkan diri ya, jangan terlihat takut dan jangan panik jika ada DC yang datang. Tegas, lugas, pokoknya jangan gemetaran. Hal ini saya sampaikan kepada kalian adalah penting untuk bersikap bijak, tenang, dan cuek dalam situasi seperti ini. Mengapa ini sangat penting? Karena perusahaan DC pinjol atau seperti DC ini akan menilai kemungkinan kita tidak bisa lagi untuk membayar hutang. Karena mereka mungkin berpikir bahwa kemungkinan kita itu membayar utang itu sangat kecil. Namun jangan khawatir, kita dapat mengatasi situasi seperti ini dengan hati di pikiran yang nggak panik. Saat menghadapi DC lapangan atau situasi sulit, sebaiknya kita jangan biarkan diri kita dinilai rendah atau terlihat penakut oleh mereka. Kita harus belajar tentang hak dan kewajiban kita, serta paham aturan-aturan yang berlaku. Jangan sampai kita tertipu oleh oknum-oknum yang mungkin ada dalam bisnis pinjol ini. Jadi kita boleh berusaha dan ikhtiar, tetapi yang paling penting adalah berdoa. Berdoa itu akan memberikan energi positif dan pikiran positif kepada kita juga. Meskipun ada orang yang menganggap doa bukan satu-satunya solusi, namun pengalaman saya sendiri menunjukkan bahwa dengan doa yang tulus, seringkali terjadi keajaiban yang tidak terduga-duga. Selain itu, kalian juga jangan melihat situasi ini sebagai sebuah kerugian hidup kalian. Tapi kalau bisa, ini jadi sebaliknya. Coba lihat ini sebagai keuntungan, karena terkadang kerugian itu bisa menjadi kesempatan. Saya ingin share aja nih, bahwa saya memulai channel ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saat saya memiliki utang yang cukup lumayan besar di pinjol. Dan pada akhirnya, channel ini tidak hanya memberikan informasi dan motivasi, tetapi juga memberikan penghasilan yang membantu saya untuk melunasi hutang-hutang saya di pinjaman online. Jadi penting ya untuk kalian untuk terus berdoa, bersikaplah dengan bijak, dan mungkin juga bisa berbagi pengalaman lah dengan orang lain. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.